Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia politikan yang semakin hari semakin memalukan. Dan apalagi tentang hancurnya rupiah akibat dolar naik, MBG dan Koperasi Merah Putih terancam dihapus permanen. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, akhirnya akibat dolar naik dan rupiah hancur, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih terancam dihapus permanen. Mantap, luar biasa, biar mampus lo. Kritikan tajam dan saran dari berbagai macam kalangan dari masyarakat, termasuk para ulama kondang yang terus menghantam Prabowo yang seolah tidak peduli dengan hancurnya rupiah dan mahalnya harga bahan pokok, sehingga mereka meminta hapuskan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih secara permanen agar rupiah bisa menguap lagi. Dan bahkan video-video lama mantan Presiden ketiga RI B.J. Habibie kembali viral bagaimana cara beliau mengatasi krisis saat rupiah hancur sampai terangkat lagi, seolah menampar wajah Prabowo yang terkesan sepele dan sombong ketika melihat rupiah diinjak-injak. Mantap ini ya, biar tahu tuh Pak Wowo gitu ya, jangan menganggap sepele rupiah hancur, malah mengatakan masyarakat di desa kan belanja kan nggak pakai dolar. Jadi kalau MBG dihapus, siapa nih yang setuju? Dan Koperasi Desa Merah Putih juga dihapus, siapa nih yang setuju ya? Biar rupiah menguat lagi, biar bahan pokok bisa turun lagi, ya nggak? Oke guys, tanpa berlama-lama lagi sebenarnya, ini dia, let's go. Dari video singkat ini, kami jadi tahu kalau kamu ternyata pelin-pelan. Ini bukti ketika kamu belum jadi presiden. Dolar naik ya, kita harus waspada ya, saya kira situasinya. Mata uang itu kan cermin dari kekuatan suatu ekonomi ya. Semacam memberi tanda bagi kita bahwa ekonomi kita harus benar-benar kita urus dengan baik. Dan ini ketika kamu sudah terpilih jadi presiden. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Kalian merasa nggak sih, setiap Prabowo pidato, Indonesia itu mundur 10 tahun ke belakang. Setiap Prabowo pegang mic di panggung, pidato, Indonesia auto mundur 10 tahun ke belakang. Kalian sadar nggak? Kalian pasti ingatlah statement-statement kontroversial, statement-statement dangkal yang dibuat oleh Prabowo, kayak sawit ada daunnya, sekarang orang desa tidak belanja pakai dolar. Setiap Prabowo pidato yang keluar itu pasti statement-statement pembodohan, statement-statement pemikiran dangkal gitu. Statement yang tidak seharusnya dimiliki oleh atau dikatakan oleh presiden kepala negara. Kok bisa sekelas presiden punya pemikiran tidak pakai disamaartikan dengan tidak terdampak? Kalau Prabowo aja kualitasnya kayak gini, pantesan Soeharto kemarin tidak membantu pemulangan Prabowo dari Yordania, pantesan. Kalau Prabowo aja kualitasnya kayak gini, nggak heran sih kemarin di BOP Prabowo cuma disuruh pegang map. Nggak heran. Bisa nggak sih kalau negara punya acara pidato-pidato kayak gitu, Prabowo itu nggak usah diajak, bisa nggak sih? MBG itu dihentikan. Ya, biasanya kan yang ngucapin itu kan biasanya kan bazir-bazirnya, ya kan? Nah, sekarang beliau sendiri yang mengatakan dolar naik. Kan orang kampung kan nggak pakai dolar belanjanya, orang desa kan belanja kan nggak pakai dolar. Biasanya itu yang diucapkan oleh bazirnya. Sekarang beliau yang mengatakan, orang udah pikun juga, ya nggak? Jadi ucapannya dulu hingga hari ini tuh bertolak belakang. Yang gue juga pernah ingat, yang mengatakan omon-omon. Nah, beliau sendiri yang omon-omon, mengatakan lawan-lawan politiknya dulu omon-omon. Nah, ternyata beliau sendiri yang omon-omon, gitu ya. Jadi ucapannya tuh nggak ada solusi, selalu pesimis, nggak ada isi gitu, ya nggak? Nah, di sini analis pasar uang ini membeberkan cara kuatkan rupiah. MBG hingga Kopdes harus dihentikan dulu katanya. Nah, siapa nih yang setuju kalau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu dihapus secara permanen agar rupiah menguat lagi dan bahan-bahan pokok juga akan turut gitu ya. Oke guys, lanjut. Dulu ya, kemudian Koperasi Merah Putih dihentikan dulu. Saya masih ingat ya bagaimana pada saat pemerintahan SBY ya ada beberapa strategi sebenarnya oleh pemerintah ya untuk menanggulangi rupiah melemah. Ini kan sebenarnya intinya itu adalah impor minyak yang begitu besar, 1,5 juta barel per hari. Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama mungkin MBG itu dihentikan dulu ya, kemudian Koperasi Merah Putih dihentikan dulu. Saya masih ingat ya bagaimana pada saat pemerintahan SBY. Pada saat pemerintahan SBY yang dilakukan pada saat krisis ekonomi, semua proyek-proyek vital itu dihentikan.
Kemudian pada masa Jokowi, ya COVID-19, semua proyek-proyek kita itu dihentikan. Kenapa? Kita berfokus ke salah satu. Nah, pemerintahan Prabowo ini pun juga harus berfokus. Tetapi kalau Prabowo tidak mau menghentikan ya MBG dan operasi Merah Putih, pemerintah harus siap ya untuk apa? Undang-undang perampasan aset ya segera masuk prolegnas, segera disahkan. Karena kita lihat dua kali ya konferensi Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung itu membicarakan tentang masalah dana korupsi. Ya ini loh sebenarnya dana korupsi kita untung. Kalau seandainya undang-undang ya penghapusan ini ya aset ya ini disahkan, ini kemungkinan besar ada modal-modal dasar yang bisa untuk menguatkan fundamental ekonomi sehingga apa? Sehingga dana yang ada ya dari para koruptor ini bisa untuk menambah untuk pembelian impor. MBG itu dapur-dapurnya dimiliki oleh siapa? Bukan Felix yang ngomong, berita sudah banyak coba lihat. Yang miliki siapa? Anggota DPR, pejabat-pejabat, dan mereka bilang, lah kami kan nggak ikut di situ, tapi duit itu di situ. Itu namanya konflik kepentingan. Di dalam Islam udah jelas kalau ada seorang pejabat digaji mengambil selain itu, maka itu adalah maka itu adalah haram, makanya di neraka. Nah jadi dari situ aja kita udah jelas tuh kenapa Indonesia kaya tapi rasanya miskin. Bayangkan dari pengusaha kontraktor jembatan tiba-tiba ngurus makanan. Ini salah memang ini Pak. Karena Nabi bilang siapa yang diberikan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlinya, tunggulah kehancurannya. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Apa ini negara? Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ini strategi Pak Habibie yang berhasil. Nah, jadi benar ya. Di sini para ulama juga tidak setuju kalau MBG itu terus menghabiskan uang rakyat dan segera dihentikan katanya. Dan apalagi kalau dibandingkan katanya waktu Pak B.J. Habibie dulu mengatasi krisis moneter ini akibat rupiah hancur dan dolar meroket waktu itu tahun 98 kalau salah ya, itu beliau berani menghentikan proyek-proyek besar termasuk proyek bikin pesawatnya dulu kalau nggak salah ya. Nah akhirnya dalam waktu setahun lebih lah itu rupiah kembali naik lagi, menguat lagi hingga sampai 6.000 per dolar dulu ya. Nah sekarang Prabowo jika mau ada niat buat memperbaiki negeri ini, buat menurunkan dolar dan menguatkan rupiah lagi, itu harus berani menghentikan MBG dan menghapus operasi Merah Putih. Dan juga PSN tuh yang ada di Papua tuh hapus biar rupiah menguat lagi, biar masyarakat Indonesia sejahtera lagi gitu ya. Jika benar ada niat buat memperbaiki negeri, tetapi kalau tidak ya silakan terserah kau, biar kau dinepalkan oleh rakyatmu sendiri ya kan. Oke lanjut. Rupiah dari 16.800 jadi 6.550 yang kayaknya lagi dibutuhin sekarang. Tonton video ini sampai selesai agar kamu paham kenapa pelajaran sejarah ini relevan banget di tahun 2026. Disclaimer, video ini murni hanya untuk edukasi semata, tidak memihak pada siapapun. Kalau kamu kangen pemimpin yang gerak cepat waktu rupiah goyang, komen Habibie di kolom komentar. Tahun 1998, rupiah ada di angka 16.800. Habibie baru duduk seminggu di kursi kepresidenan dan beliau langsung tancap gas. Langkah yang pertama, beliau melakukan reformasi perbankan secara besar-besaran. Bank yang sakit di merger dan lahirlah Bank Mandiri. Langkah yang kedua, Bank Indonesia dipisahkan dari pemerintah agar BI tetap kerja tanpa intervensi dari pemerintah. Langkah yang ketiga, harga bahan pokok langsung distabilkan. Pak Habibie di sini memproteksi wong cilik, yaitu rakyat kecil yang dijaga duluan. Dan hasilnya, rupiah menguat ke 6.550 dalam satu masa jabatan yang bahkan nggak sampai 2 tahun. Dan yang menarik lagi, waktu itu Pak Habibie nggak bilang rakyat desa nggak pakai dolar. Dia langsung kerja. Kamu masih relevankah strategi Pak Habibie ini diterapkan hari ini? Menjadi presiden pun itu tidak Bapak cabut lagi, Bapak biarkan saja industri itu ditutup, padahal ada kekuasaan tertinggi seorang Prahudin Yusuf. Iya, itu yang mereka nantikan. Kalau andai kata saya laksanakan itu, he's only an airplane maker, he can never make Indonesia. Itu yang mereka isunya ya tunggu. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew, dia mengatakan apa? Kalau Habib pakai wah akan melampaui 20.000. Orang antri. Ini ada siapa di sini nih? Ada mantan calon presiden kita di sini nih, Pak Anies di sini ya. Dan sudah ada artis di sini. Waduh. Makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Iya. Nah, gitu caranya. Gercep nggak ada pakai bilang
orang desa kan belanja kan nggak pakai dolar, nggak kayak gitu, nggak pidato berapi-api dan isinya tai semua, omong kosong semua, langsung bergerak cepat mengatasi segala macam apa itu yang berurusan dengan negara, dengan uang itu diperbaiki semua, dan bahkan proyek pesawatnya pun juga dihentikan pada saat itu agar bisa menguat lagi rupiahnya, dan ternyata memang benar dalam 1 tahun lebih itu rupiah kembali naik lagi sehingga di angka 6.550 per dolar. Nah, kira-kira Pak Prabowo bisa nggak kayak gitu? Jangan ngomong-ngomong terus di pidatonya, jangan berkoar-koar terus, bentak-bentak aja tapi isinya nggak ada gitu, ya nggak? Apalagi di sini DPR luruskan konteks ucapan Presiden Prabowo soal orang desa tak pakai dolar. Coba kita simak guys. Ya apa nih katanya? Yang bilang warga desa tidak menggunakan dolar. Tanggapan dari Bapak selaku ketua komisi gimana Bang? Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan dibaca terlalu eksplisit. Eksplisit pula kau upaya bilang. Bapak Presiden adalah menenangkan masyarakat bahwa dolar yang begitu tinggi, masyarakat diminta. Karena apa? Aduh, ini benar penjilat ini ya. Tidak ada di situ kata Pak Prabowo mengatakan masyarakat tenang, nggak ada. Beliau tidak ada memberi solusi di situ, nggak ada. Beliau mengatakan kita akan mencari solusi biar rupiah menguat lagi, nggak ada. Beliau katakan seperti itu. Beliau cuma mengatakan hal-hal yang nggak bermanfaat, nggak berfaedah gitulah di situ ya. Sampai mengatakan orang desa nggak belanja, nggak pakai uang. Sekarang kau bela-bela pula itu ya, tai kau. Fundamental ekonomi kita kuat. Tadi Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan fundamental ekonomi kita kuat. Jangan membandingkan nilai tukar yang ada saat ini dengan nilai tukar pada saat kita menjelang krisis tahun 98. Tolol. Iya, kuatkan menurut kau yang punya uang. Bagi masyarakat di kampung, masyarakat miskin, apa yang mereka perbuat gitu ya, dengan uang 100.000 belanja ke pasar itu dapat apa coba? Buat sehari makan. Nah, dulu 100.000 itu sudah dapat banyak-banyak karena dolar turun. Nah, sekarang dolar naik gila-gilaan. Berapa coba? Ya enggak? Nah, bagi kau berduit ya sih nggak masalah ya. Nah, kita ini masyarakat miskin gitu, yang gajinya nggak seberapa, ya nggak? Itu yang kupikirkan. Tai lo. Orang-orang desa tidak pakai dolar. Wow. Jujur sekali beliau. Memang kami orang desa tidak pernah pakai dolar, Pak. Yang biasa pakai dolar itu kau sama menteri-menteri kau yang sering ke luar negeri. Iya. Tapi asal kau tahu biji satu, kami di desa tidak pakai kuda atau babi untuk transportasi. Kami juga pakai motor mobil yang BBM-nya dibeli pakai dolar. Sama menteri kau yang inisialnya B. Ini saya lagi mikir minta B siapa itu? Bandul kali. Sigit. Ada Sigit? Nggak ada. Coba didesain mobil khusus untuk presiden pakai kaca gitu. Izin, saya cuma mau ngasih referensi aja nih. Ada tuh yang dari Inggris, coba yang kayak gini kali maksudnya. Apa itu? Kayak gitu bukan ya? Itu kaca juga itu. Gimana? Oh, Maaf, itu ini mobil ada referensi jenazah aja. bro, mobil jenazah itu. Orang kampung nggak kena. Oh ya, tolonglah, jangan asal bunyi. Orang kampung itu kan petani jualan beras ya kan, perlu pupuk. Petani beli pupuk dibuat di pabrik perlu bahan, belinya pakai dolar. Pabrik perlu minyak, belinya pakai dolar. Kalau harga naik, petani beli pupuk jadi lebih mahal. Pupuk sekilo yang tadinya 10.000 jadi 15.000. Beras itu dijual ke kota kan, bawanya pakai apa? Pakai truk perlu bensin pakai dolar. Bensin harganya naik, petani makin miskin, ongkosnya makin mahal. Orang kampung itu ke kota naik apa? Naik angkot. Supir angkot bayar bensinnya naik, ongkos angkot naik. Orang kampung pendapatannya nggak naik, ongkos ke kota dari 10.000 jadi 15.000. Petani kan perlu makan. Mereka kan makan tahu dan tempe. Tempe perlu kedelai. Harga kedelai naik, harga minyak goreng naik. Tolonglah ngomong itu dipikir dulu. Kami orang Indonesia itu nggak goblok. Makin sakit hati nih hati orang Indonesia. Iya betul. Aduh, sampai Udah marah dikasih tahu nih aki-aki mimpin rumah tangga aja gagal, apalagi mau mimpin negara. Nih akibatnya nih. Kalau kita beli orangnya aki-aki, nggak mau dinasihatin, nggak mau dikritik, nggak mau dikasih tahu hal yang positif, maunya ngomong sendiri, maunya joget-joget. Dia bilang di kampung-kampung kan kalau orang kampung belanja kan nggak pakai dolar. Ya emang dari zaman dulu orang juga tahu kali. Di kampung itu semua belanja pakai rupiah, nggak pakai dolar. Nih ucapan itu keluar dari seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu situasi rakyatnya, yang tidak peduli akan rakyatnya. Ini yang dibilang pemimpin yang baik. Iya. Ya ini kelas ini ya, benar ya, benar. Orang rakyat Indonesia seluruh rakyat Indonesia itu belanja nggak pakai dolar. Mata uang Indonesia itu adalah rupiah.
Itu yang hancur saat ini. Mereka nggak pakai dolar, mereka belanja pakai rupiah. Nah itu yang hancur, nilai tukarnya benar-benar hancur gitu ya. Semua harga bahan pokok itu naik gitu. Jadi dari zaman dulu di Indonesia ini alat tukarnya rupiah nggak dolar, Pak. Punya presiden lansia udah pikun, jadi omong-omongnya selalu aduh nyakitin terus. Jangan-jangan kata orang Padang nih ya, ninggalin perangai katanya, mungkin kepala lagi gitu ya. Oke, lanjut. Kalian mau tahu seberapa berpengaruh mulut seorang presiden terhadap nilai rupiah dan IHSG? Ini buktinya. Setelah Prabowo ngomong warga desa nggak pakai dolar, rupiah langsung anjlok ke 17.680 rupiah per dolar, dan IHSG ambruk ke 6.599 per hari Senin. Hati-hati loh, setiap kata-kata yang keluar dari mulut seorang presiden itu selalu dianggap sebagai cerminan arah kebijakan ekonomi dan stabilitas politik negara. Ucapan presiden sangat sensitif bagi pasar dan investor. Kalau pernyataan presiden optimis dan terpukul, maka pasar akan menyambutnya dengan angka yang lebih baik. Rupiah akan menguat, IHSG juga akan hijau. Demikian sebaliknya, kalau pernyataan presiden terkesan meremehkan pasar, maka pasar akan merespon negatif dan investor akan lari. Maka nilai rupiah akan anjlok, begitu juga dengan IHSG, merah semua. Memang benar, warga desa literally tidak punya uang dolar, tapi setiap kebutuhan warga desa juga dipengaruhi oleh impor yang menggunakan dolar sebagai satuan mata uangnya. Ada gula, kacang kedelai untuk bahan baku, tahu, dan tempe, susu, gandum, daging, bahan bakar minyak, dan alat-alat elektronik. Semua impor dan menggunakan dolar sebagai satuan mata uang. Jadi, Pak Presiden, kurang-kurangilah menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Seorang presiden seharusnya tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat buat ekonomi kita, apalagi sampai meremehkan warga desa berkali-kali. Ucapan presiden hari ini adalah gambaran ekonomi Indonesia besok hari. Kalau kebijakannya masih aur-auran, setidaknya ucapan dari mulut Pak Presiden tidak memperburuk psikologi pasar Indonesia. Indonesia nggak baik-baik aja. 2 malam lalu saya diundang oleh semua mantan gubernur Bank Indonesia, semua mantan menteri keuangan. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu pun kalau udah bagus ya. Tapi ketika dolar mencapai 22.000 yang bisa kita tahan, Indonesia selesai. Ayo, Pak. No. Tolol. Aduh, punya presiden kayak gini ya. Jadi benar ya, itu yang disampaikan Bu Koni itu ada beberapa bulan yang lalu lah ya. Beliau mengatakan nanti rupiah akan melemah dan dolar naik sampai 22.000. Nah sekarang terbukti. Ini baru beberapa bulan dolar sudah tembus 17.000 lebih, 17,5 malahan ya, 17.500 lebih gitu ya. Nah jadi artinya itu pemerintah janganlah menganggap remeh kritikan-kritikan dari masyarakat, masukan-masukan dari masyarakat, dari pakar-pakar gitu ya, dari analis-analis gitu ya, dari ahli-ahli ekonom gitu. Jangan menganggap remeh ketika masyarakat mengkritik, pakar-pakar mengkritik, itu ya dipikirkan dulu, dianalisa dulu, dievaluasi dulu. Biar nggak terjadi seperti saat ini, rupiah hancur, dolar naik, bahan-bahan naik gitu ya. Sementara gaji-gaji masyarakat, gaji-gaji karyawan, gaji-gaji pegawai, apalagi gaji-gaji para buruh itu nggak naik sama sekali. Sementara kebutuhan mereka semakin hari semakin tinggi gitu. Jadi itu intinya Pak. Ketika dolar naik, bukan warga desa belanja di kampung nggak pakai dolar, bukan. Kami kena dampak, semuanya kena dampaknya. Akibat dolar naik, kami semua kena dampaknya ya. Jadi nggak cuma minyak naik Pak, nggak cuma bahan-bahan baku naik, semuanya sampai ke sayur-sayur naik gitu. Sayur diangkut dari perkebunan pakai apa? Pakai mobil atau pakai motor? Itu pakai bensin. Dari kampung, dari kebun ke kota ke pasar itu pakai bensin. Bensinnya mahal gitu. Kalau bicara mikir gitu ya Pak ya. Anda itu presiden, bukan bocah. Itu jangan-jangan bocah tua lagi. Oke guys, itu cerita hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.